Oh sini bukan Masjidil Haram kok mau bikin masjid semua. Ngawur mereka. Dan para ulama kita ini memang ya merekomendasikan, melegalisir tradisi sedekah kenduri, makan dan minum. Karena memang di dalam kitab-kitab fikih ya, kan di sini banyak kajian fikih. Misalnya dalam kitab Minhajul Qawim, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, atau syarah-syarah Minhaj. Kitab-kitab lainnya. Di dalam kitab-kitab fikih itu semuanya mengatakan afdalus shadaqah al-ma. Sedekah yang paling utama nomor 1 adalah air. Ini paling besar pahalanya, air ini. Mengapa? Ceramah kalau lama, gak ada airnya terganggu. Terutama penceramah itu. Jadi jangan dilupakan ada airnya. Kalau kamu pendengar gak apa-apa gak minum itu. Kalau cuma mendengar. Kemudian thummat ta'am, di bawahnya air ini makanan. Makan di bawahnya. Memang sedekah paling afdal. Dan kita di negeri kita di Indonesia, makanan ini tidak berat, saudara. Bukan sesuatu yang berat di negeri kita ini. Karena memang banyak makanan memang. Yang penting orang mau bersedekah makanan. Ini tradisi kita sebenarnya. Yang banyak ya momen sedekah makan. Nah, mengapa sedekah makan ini sedekah yang paling besar? Sering saya sampaikan di mana-mana. Karena ketika sahabat Sa'ad bin Ubadah ibunya meninggal dunia, oleh Rasulullah SAW disuruh bersedekah untuk ibunya. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyus shadaqati a'jabu ilaik?" Hadis riwayat Imam Abu Dawud. "Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi?" Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Al-ma', air." Artinya apa? Sedekah yang paling besar pahalanya, air. Mengapa air? Air ini paling banyak dibutuhkan orang. Asal bukan air banjir. Kalau air banjir ingin segera surut. Nah, air ini paling banyak dibutuhkan orang memang. Kita ini di mana-mana dalam momen apapun pasti butuh air. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bangun tengah malam cari air biasanya. Di air paling dibutuhkan. Jadi sedekah paling afdal. Yang kedua, di bawah sedekah air, ini sedekah makan. Mengapa sedekah makan? Karena baginda Rasulullah SAW pernah ditanya, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik? Yang paling baik, paling besar pahalanya, mengantarkan masuk surga. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Tut'imut ta'am," kamu kasih makan orang. Nah, ngasih makan orang ini amalan paling baik dalam Islam. Cuman kata para ulama fuqaha, levelnya, kelasnya di bawah air. Makanya kalau ada tetangga, kawan lewat depan rumah, ajak singgah. Mengapa? Kasih air. Ya air putih aja. Cuma nanti kalau tamunya agak lama, keluarkan teh. Ternyata masih lama lagi, biar gak ngantuk, keluarkan kopi. Lama lagi, biar gak capek, keluarkan bandrek. Kasih telur, biar tambah semangat bertamu itu. Nanti masih betah lagi, kita senang, keluarkan makan, ajak makan. Kadang-kadang orang tuh belit. Mengapa? Waktunya makan karena ada tamunya gak makan juga itu. Nunggu tamunya pulang. Ada yang begitu. Ya mestinya tamunya diajak makan. Jangan korbankan dirinya. Itu kalau sakit lambung, kambuh itu saudara. Itu bahayanya orang pelit itu. Nah, ini artinya apa? Islam itu tidak anti budaya, tidak anti tradisi. Islam ini menerima budaya, menerima tradisi. Termasuk pakaian. Pakaian. Karenanya Islam di Nusantara ini mudah berbaur. Mengapa? Para ulama, para sayyid, para habib dulu terjun ke Nusantara. Pakaiannya
langsung berpakaian Melayu, pakaian Jawa, pakaian ini. Berbaur memang dengan masyarakat itu. Bahkan dulu orang-orang Arab itu yang di Jawa punya nama-nama Jawa. Nama Arabnya punya, nama Jawanya punya juga. Ya mungkin yang di Melayu punya juga nama Melayunya dulu. Ulama-ulama yang berdakwah itu punya. Mengapa? Ya karena Islam tidak anti budaya, tidak anti tradisi. Ketika ulama-ulama kita mengislamkan masyarakat Nusantara, gak ngajak orang Nusantara menjadi Arab. Karena situasinya beda dengan Arab. Orang Nusantara ini kerjanya ke sungai, ke sawah, ke kebun, yang dilewati lumpur. Kalau pakai jubah terus, pakai gamis, repot kerja itu. Beda dengan di Arab. Di Arab gak ada air, enak pakai gamis itu. Karenanya budaya, tradisi dibiarkan oleh para ulama dulu. Ini dalil-dalil tradisi dan budaya Nusantara. Memang oleh para ulama dibiarkan. Karena Islam memang tidak anti budaya, tidak anti tradisi. Nah, kadang-kadang ya orang-orang Wahabi ini ngarang. Ngarang apa? Kata mereka tahlil kematian 7 hari haram. Mengapa haram? Karena itu budaya Hindu. Coba saudara datang ke Bali, cari orang Hindu yang mati, ada yang tahlilan? Gak ada. Saya ini sering undangan ke Bali, orang Hindu meninggal gak ada baca tahlil. Dibakar mayitnya, dibuang ke laut. Kok baca tahlil? Kalau tahlil ini berarti orang Islam. Lendak bukan itu katanya. Apa? Kendunya yang sedekah makan. Loh, makan ini bukan cuma orang Hindu, orang Islam makan juga. Masa makan budaya orang Hindu? Memangnya orang Arab gak makan? Orang Arab tuh lebih banyak makannya daripada kita. Ini mereka. Ya sebenarnya sedekah makan kematian 7 hari itu bukan budaya Hindu. Bisa jadi yang Hindu mengambil dari Arab, dari Islam. Karena Islam ini kan budaya kuat. Karena di dunia ini setelah ditelusuri, peradaban dunia rata-rata dari Islam. Coba bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu berapa ribu kosakatanya mengambil dari bahasa Arab. Dunia Islam ini lebih 1000 tahun menjadi negara kuasa di dunia. Berpengaruh terhadap agama-agama lain. Tradisi sedekah 7 hari, sedekah makanan itu dari mana? Dari Mekah. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Hawidil Fatawi sampai abad ke-10 tradisi it'amut ta'am selama 7 hari, ngasih makan 7 hari berlangsung di Mekah sampai masa beliau. Mengapa? Ini kata Imam As-Suyuti didasarkan pada hadis riwayat Imam Ahmad dalam Az-Zuhd, Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya dari Imam Tawus. Imam Tawus berkata, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbun ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Sesungguhnya orang-orang yang meninggal diuji di alam kubur selama 7 hari. Ujian dengan malaikat mungkar nakir itu lamanya 7 hari. Karena ujian alam kubur 7 hari, maka generasi salaf, sahabat dan tabi'in dulu menganjurkan sedekah makan selama 7 hari. Artinya apa? Tradisi selamatan 7 hari itu tidak murni Hindu. Islam punya juga. Ya mungkin bisa jadi yang Hindu meniru yang Islam. Karena Islam ini pernah menjadi budaya besar selama hampir 12 abad itu. Selama 12 abad Islam ini menjadi negara berkuasa. Kita ini kira-kira 100 tahunan dari sekarang kalah dengan orang-orang di luar Islam. Ini orang Wahabi gak teliti. Dan Wahabi ini banyak menganggap tasyabbuh, menyerupai agama lain dimutlakkan haram. Itu gak benar saudara. Mereka pakai dalil. Apa dalilnya? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum.
Siapa yang tasyabbuh menyerupai suatu kaum, maka berarti termasuk golongan dari mereka. Orang Hindu bikin kenduri 7 hari. Hindu kafir. Maka orang Islam yang bikin kenduri 7 hari menyerupai orang kafir. Katanya. Menyerupai orang kafir berarti haram. Ini kata mereka. Enggak seperti itu.